Setelah berputar-putar beberapa kali di udara, True Phoenix Guilei yang baru diberi energi, diikuti oleh pemanggilan Qin Yichen, membawa embusan angin dan mendarat di depannya. Melihat True Phoenix Guilei ini, anggota klan Mo dan setiap orang tercengang. Tidak ada yang memikirkannya. Phoenix sejati yang membuat burung terbang yang tak terhitung jumlahnya wayang binatang mengakui kesetiaan ternyata dibuat oleh ras eksternal orang keluar. Di seberang Qin Yichen, Mo Sun dengan aura menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, wajahnya sangat jelek. Yang satu hanya True Phoenix, dan yang lainnya hanyalah burung terbang biasa. Tidak ada perbandingan antara dua orang ini. Bahkan jika dia bangga dan sombong, dia harus mengakui bahwa kontes yang awalnya dia anggap memalukan adalah undangannya untuk mempermalukan diri sendiri. Terlepas dari patung, teknik spiritual, atau hasil akhirnya, dia kalah. Di belakang Mo Sun, kerumunan hitam juga dalam keheningan yang mematikan. Penghinaan asli di mata mereka telah menghilang. Sebagai gantinya, ada rasa hormat bagi para pengrajin yang telah berprestasi jauh lebih baik dari tuannya. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat ini, dari lorong kerumunan, kelima lelaki tua itu perlahan berjalan keluar, dan melihat mata lelaki tua Qin Yichen itu sedikit. Apakah itu fluktuasi kekuatan roh yang berasal dari yang terakhir, atau sikap orang-orang di sekitar mereka? Tidak sulit untuk melihat bahwa mereka tidak kalah dengan Mo. 5 orang ini adalah 5 tetua dari negara Mo yang dipimpin oleh tetua ketiga. Penatua ketiga, melihat 5 tetua mendekat, Mo Sun juga menundukkan kepalanya dan memberi hormat pada mereka dengan malu di wajahnya. Mundur, tidak heran kamu. Penatua ketiga menggelengkan kepala. Dalam waktu kurang dari 1 jam, True Phoenix Guilei telah dibuat. Meskipun kekuatan pertempuran Guilei ini mungkin tidak sekuat Guilei yang diciptakan oleh penatua mereka, tetapi 4 kata dari True Phoenix Y saja juga dapat mengalahkan mereka. Rasa malu seperti ini. Bahkan mereka malu. Belum lagi banyak Mo Sun. Anak muda, siapa namamu? Ketika dia berjalan di depan Qin Yichen, tetua ketiga sama sekali tidak memperhatikan hilangnya konversi dan Lu Xiaoguan. Dia memandangi True Phoenix dengan rumit, dan kemudian matanya tertuju pada Qin Yichen dan bertanya perlahan. Memikirkan anak laki-laki di depannya, pencapaian spirit power dapat dibandingkan dengan dirinya sendiri, dan hatinya tidak bisa tenang. Namun, dia bertanya-tanya, bagaimana bocah ini membuat segel roh terjaga? Qin Yichen melengkungkan tangannya, menjawab tanpa rendah hati. Qin Yichen. Mata tetua ketiga sedikit membeku, seolah mencari nama keluarga Qin dalam ingatan. Namun, setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa dalam ingatannya, nama belakang Banmen sama sekali tidak ada. Qin Yichen, aku menanyakan sesuatu padamu, kamu harus menjawabku dengan jujur. Penatua ketiga menarik napas dalam-dalam, perlahan. Dan ketika kata-katanya jatuh, dia bergerak dengan ringan di bawah 4 kaki patriark tua Meksiko di sisinya. Dengan samar cenderung mengelilingi Qin Yichen. Melihat ini, Lu Xiaoguan mengerutkan kening, dan pertobatan publik bahkan lebih tidak senang. Saya telah mengalahkan yang muda dan yang tua. Apakah ini cara Anda memperlakukan orang Mo? Melihat aksi beberapa tetua, klan Mo di belakang mereka juga sedikit terpana. Orang-orang Mo sangat bangga, tetapi mereka tidak akan pernah melakukan perilaku tak tahu malu seperti yang dikatakan para mualaf. Dalam hal ini, Qin Yichen sama sekali tidak marah. Dia mengangkat bahu dan menyatakan persetujuan. Di mana kamu bangun dari segel roh? Di jalur mata bingung, suara muram elder ketiga terdengar perlahan. Apa? Membangkitkan segel roh? Sidik jari yang baru saja digunakan pria itu untuk memberi energi ternyata adalah segel roh kebangkitan yang legendaris. Tidak heran dia bisa membuat True Phoenix Guilei. True Phoenix Guilei tidak ada hubungannya dengan Wake Spirit Seal. Meskipun Wake Spirit Seal sangat menuntut, tidak ada seorang pun di klan saya yang bisa melakukannya. Tetapi tidak ada yang pernah membuat True Phoenix Guilei. Tidak. Bangunkan segel roh. Tapi itu rahasia keluargaku. Hanya karakter level elder yang dapat mengaksesnya. Orang ini, dari mana dia mencurinya? Setelah mendengar pertanyaan dari penatua ketiga, banyak anggota klan Moans tercengang, dan kemudian dengan cepat dipahami mengapa penatua ketiga akan bertanya pada Qin Yichen. Di antara orang-orang Banmen yang selamat, hanya orang Mo yang memiliki metode kultivasi untuk membangunkan segel roh, dan Qin Yichen bukan Mo mereka. Bagaimana dia bisa membangunkan segel roh? Pencurian. Tanda seru. Tanda seru. Ketika memikirkan kemungkinan ini, banyak orang kulit Moans muram. Meskipun saya tidak tahu bagaimana orang ini mencurinya, tetapi berani menyelinap ke negara mereka dan mencuri hal-hal penting seperti itu sudah merupakan kejahatan besar. Mencuri. Mendengar pertanyaan dari penatua ketiga, Qin Yichen mencibir dan menggelengkan kepalanya sedikit. Berani berdalih, kamu tidak mencurinya, dari situlah asalnya. Di sisi Qin Yichen, seorang penatua dengan wajah berteriak yang suram. Paksaan dari kekuatan roh di permukaan tanah samar-samar menyebar, menutupi 3 orang Qin Yichen. HMPH, bangunkan segel roh. Hanya anggota lain dari tingkat penatua keluarga saya yang memenuhi syarat untuk menghubunginya.
Dia tidak mencurinya. Di mana dia bisa mendapatkannya? Penatua, kalahkan pencuri kecil ini. Ya, berani datang ke pintumu. Kamu tidak boleh membiarkan mereka. Saat ini, di tengah kerumunan yang padat di belakang, teriakan yang memekakkan telinga terdengar. Di seberang Qin Yichen, wajah tetua ketiga suram. Matanya menatap Qin Yichen dengan erat, seolah-olah, begitu yang terakhir berubah, dia akan memberitahu yang terakhir betapa kuatnya orang-orang mereka. Itu hanya segel roh bangun. Bisakah dikatakan bahwa tidak seorang pun kecuali Andamu yang bisa mendapatkannya? Di jalur raungan marah, suara Qin Yichen terdengar jelas. Ada rasa tidak berdaya dalam suara ini, dan bahkan kekecewaan. Alis penatua ketiga sedikit berkerut, tetapi tidak sama sekali karena penyesatan sederhana untuk menempatkan yang terakhir. Saya melihat hari ini bahwa kesombongan dan kesombongan orangmu benar-benar mengecewakan saya. Di hadapan 5 tetua dan mata marah yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yichen menghela nafas, menggelengkan kepala masing-masing mengurus urusan mereka sendiri. Mustahil. Benarkah kamu, seorang mod, berhak mengatakan 3 dan 4? Sialan, berani menghina kami Mo. Tetua, harus menghukum orang ini dengan keras. Setelah mendengar suara Qin Yichen, anggota klan, yang sudah marah, menjadi gila. Bahkan banyak pemuda pemarah yang mau tidak mau datang dan langsung mulai bekerja. Setelah mendengar evaluasi Qin Yichen tentang orang-orangmu, wajah kelima sesepuh juga benar-benar suram. Sejujurnya, saya tidak tahu berapa lama tahun telah berlalu. Orang-orangmu berada dalam kondisi semi-apokaliptik. Banyak dinasti dan bahkan kekuatan teratas di daerah lain datang berkunjung, tetapi tidak ada yang berani mengatakan itu. Tidak. Dan, di depan begitu banyak anggota klanmu. Di jalur mata yang hampir seperti manusia, Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Dan kemudian, dengan pikiran, mengeluarkan palu tuannya dan memegangnya dengan satu tangan.